Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan dari latihan soal bilangan bulat dan bilangan rasional. Silakan disimak dan diperhatikan dengan baik. Semoga ulangannya besok lancar. Amin. Oke, kita mulai dari nomor 1. Suhu mula-mula pada freezer adalah 9 derajat Celcius. Suhu akan turun 3 derajat Celcius setiap 15 menit, ya kan? Suhu di ruang freezer setelah 2 jam adalah, langkah pertama kita ubah 2 jam ini ya menjadi satuan menit. 2 jam itu berapa menit? Ya, 120 menit. Selanjutnya, nah kita harus tahu dulu, kan dimintakan 120 menit nih. Nah, kalau turunnya itu setiap 15 menit, berarti berapa kali turun, ya kan? Berarti kita cari nih, 120 menit dibagi 15, berarti turunnya sebanyak berapa kali, ya kan? Berapa 120 dibagi 15? Ya, pembagian biasa ya, yaitu 8. Nah, suhu akan turun 3 derajat Celcius setiap 15 menit. Berarti ya langkah kedua itu adalah dikali. 3 dikali 8. Nah, berarti turunnya berapa derajat? Yaitu 24 derajat Celcius, ya kan? Dan langkah terakhirnya adalah suhu mula-mula berapa? 9 derajat Celcius. Suhu turun. Nah, turunnya tadi berapa totalnya? Kalau 2 jam, nah, totalnya yaitu penurunan 24 derajat Celcius. Berarti 9 dikurangi 24 derajat berapa? Ya, negatif 15 derajat Celcius. Ya, jadi kan 9 dikurangi 24, ya kan? Banyakan pengurangan ya, berarti nanti hasilnya akan negatif ya, negatif 15 derajat Celcius. Next, lanjut ke nomor 2. Seorang pedagang mengalami kerugian ya, pertama kali kerugiannya itu adalah 60.000. Ia kemudian mendapatkan keuntungan. Nah, kalau untuk keuntungan berarti ditambah apa dikurang nanti? Ditambah ya dari hasil penjualan. Setelah itu ia membeli 5 bungkus perlengkapan dengan harga 4.000 per bungkus. Sisa uang pedagang tersebut akan dibagikan secara merata kepada 4 orang anaknya. Berapa uang yang diterima setiap anak? Berarti model matematikanya gimana? Awalnya kan kerugian, berarti minus 60.000 ya, habis itu dapat untung plus 100.000. Nah, selanjutnya ia membeli 5 bungkus, berarti akan dikurangi ya kan, 5 bungkus dengan harga per bungkusnya 4.000, berarti nanti 5 dikali 4.000. Nah, and the last, sisa uang pedagang tersebut dibagikan secara merata kepada 4 anak, berarti nanti dibagi 4 gitu ya. Kita kerjakan dulu nih. Min 60.000 ditambah 100.000. Sisanya kan 40.000 ya nak. Dikurangi dengan 5 bungkus dikali 4.000 ya, berarti beli perlengkapannya itu 20.000. Nah, dari sisa ini akan dibagi ke anaknya. Anaknya itu ada 4 ya, secara merata. 40.000 dikurangi 20.000 itu adalah 20.000 deh. 20.000 dibagi 4 berapa nak? Ya, 5.000. Hasilnya adalah yang A. Next, nomor 3. Sebuah toko memiliki 20 kg beras pada awal minggu. Awalnya tuh dia ada 20 kg. Pada hari Senin, toko menerima kiriman lagi sebanyak 35 kg. Pada hari Selasa, toko menjual 4 kotak dengan setiap kotaknya berisi 5 kg. Ntar kita kali ini ya, 4 kotak dikali 5. Terus lanjut, sisa beras tersebut kemudian dibagikan secara merata. Dibagi ke dalam 5 karung. Kita buat model matematikanya ya. Awalnya ya kan 20 kg ditambah hari Senin menerima kiriman lagi 35 kg. Next, pada hari Selasa
menjual ya, toko menjual. Kalau menjual kan berarti dikurang dong, dikurangi 4 kotak, setiap kotaknya 5 kilo, berarti 4 dikali 5 kilo. Nah, habis itu terakhir dibagi ke dalam 5 karung. Berapa jadinya? Oke, 20 tambah 35 adalah 55 ya. Dikurangi 20 dibagi 5. Oke, kerjakan yang ini dulu ya. Oke, kalau soal cerita lanjut. Berarti 35 kilo dibagi ke 5 karung ya. Berarti hasilnya adalah 7 kilogram. Oke, jawabannya yang mana? Yang C. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya di soal cerita ya. Oke, kita lanjut ke soal cerita berikutnya yaitu di nomor 13. Nah, di nomor 13 ini ya itu soal yang berkaitan dengan FPB ataupun KPK. Nah, karena di nomor 13 ini berkaitan dengan benda atau barang ya. Dan terus juga akan dibagikan dengan sama rata ya kan. Maka ini ciri-ciri soal yang menggunakan cara FPB. Ya, jadi seorang guru memiliki 48 pensil dan 60 penghapus. Semua alat tulis tersebut akan digunakan untuk membuat beberapa paket belajar dengan jumlah pensil dan penghapus yang sama. Tuh, ada kata kuncinya yang sama pada setiap paket. Guru ingin membuat sebanyak mungkin paket tanpa ada pensil atau penghapus yang tersisa. Nah, berapa jumlah paket terbanyak yang dapat dibuat dan berapa pensil dan penghapus dalam setiap paket. Oke, berarti kita cari FPB dari 48 sama 60. Oke. Ibu pakai cara tabel ya. Ini tetap KPK, ini FPB, tapi yang kita hitung nanti akan FPB-nya aja. Oke, bilangan prima terkecil yaitu 2. 48 dibagi 2, 24. 60 bagi 2, 30. Oke, karena kedua-duanya bisa dibagi, maka FPB-nya juga ditulis 2. Next, di bilangan prima terkecil lagi berapa? 2 masih bisa dibagi 2 ya. 24 bagi 2, 12. 30 dibagi 2, 15. Oke, dua-duanya bisa dibagi 2. Maka FPB-nya juga kita cantumkan. Next, sisanya 12 sama 15 ya. Masih adakah di antara mereka yang bisa dibagi 2? Ada ya. 12 bagi 2, 6. 15 bagi 2, enggak habis ya. 15 enggak habis dibagi 2, maka strip. Maka FPB-nya juga strip. Oke. Next, ya dibagi berapa lagi? Bagi 2, ya betul, 6 masih bisa dibagi 2 yaitu 3. 15, ya dia nggak habis atau nggak bisa dibagi 2. Strip. Oke, sisanya 3 sama 15. Oke, 3 sama 15 bisa dibagi 2? Nggak bisa. Atau bilangan prima berikutnya itu adalah 3. 3 dibagi 3, 1. Wah, berarti barisan yang ini udah selesai. Kalau sudah mencapai angka 1 tuh udah selesai ya. Next, 15 dibagi 3 berapa? 5 ya. Kedua-duanya bisa dibagi 3, maka di sini juga ditulis 3. Sama seperti yang depannya gini. Next, tinggal sisa ini 5, berarti ya udah dibagi 5. Nah, ini kan tadi udah habis kan, sudah mencapai angka 1, berarti ini strip. Nah, 5 bagi 5, 1. Ini juga sudah selesai. Strip. Oke, karena ini berkaitan dengan FPB, cukup FPB-nya saja yang kita hitung. 2 kali 2, 4. 4 dikali 3, 12. Oh, berarti akan ada 12 paket ya. Oke, berarti mana jawaban yang mungkin yaitu yang B. Terus gimana Bu cara menghitung berapa pensil dan berapa penghapus? Oke ya. Kita cari dulu pensil. Pensil awalnya ada berapa Nak di soal? 48 kan, berarti 48 dibagi akan menjadi berapa paket tadi dapatnya? 12 kan. Oke, berarti 48 dibagi 12 yaitu 4 pensil. Oke, selanjutnya untuk penghapus. Di soal ada berapa penghapusnya? 60. Berarti 60 dibagi 12. Hasilnya berapa? 5 penghapus. Oke. Ya, jawabannya yang B. Next, nomor 14. Nomor 14 juga menggunakan FPB.
ya, karena ada kata-kata tuh yang sama. Ya, kalau KPK itu kalau yang berkaitan dengan waktu, ya, waktu entah itu menit, detik, jam, hari, bulan, ya. Kalau nomor 14 masih pakai FPB. FPB ya dari 72 dan 96. Oke. Sama caranya seperti tadi. Ya. Dibagi bilangan prima terkecil yaitu 2. 72 dibagi 2 36, 96 dibagi 2 berapa? 48. Oke, keduanya bisa dibagi 2. FPB-nya dicantumkan jadi. Dibagi berapa lagi? Ya, prima terkecil 2 ya. 36 dibagi 2 berapa? 18. 48 dibagi 2 24. Ini masih 2. Bagi 2 18 bagi 2 9. Nih 12. Masih bisa sama-sama dibagi 2 ya. Oke, masih ada di antara 9 dan 12 bisa dibagi 2? Ada ya. 9 enggak habis dibagi 2, tapi 12 bisa dibagi 2 yaitu 6. Ini karena salah satunya strip. Bagi 2 lagi, 9 belum habis. Ya enggak bisa dibagi 2, enggak habis. 6 dibagi 2 3. Ini juga strip. Selanjutnya 9, tinggal sisa 9 sama 3. Apakah masih bisa dibagi 2? Enggak ya. Selanjutnya ke bilangan prima berikutnya yaitu 3. 9 dibagi 3? 3. 3 bagi 3? 1. Wah, ini berarti udah selesai nih barisan yang ini, yang kanan. Nah, karena kedua-duanya bisa dibagi 3, maka di sini juga ditulis 3. Next, sisa tinggal 3. Berarti dibagi 3. 3 bagi 3? 1. Ini juga udah selesai. Ini udah selesai jadi strip. Ini strip. FPB-nya berapa? 2 kali 2? 4. 4 kali 2? 8. 8 kali 3? 24. Jawabannya yang C. Oke. Nomor 15 silakan berlatih sendiri. Ini menggunakan KPK. Ya, boleh dilihat juga dari buku catatan. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Rani mengikuti latihan renang setiap 6 hari sekali, sedangkan Sinta mengikuti latihan renang setiap 8 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus, mereka berdua berlatih renang bersama. Jika jadwal latihan mereka tetap teratur, pada tanggal berapa mereka akan kembali berlatih bersama? Oke, ini ciri-cirinya ya kan berkaitan dengan hari, berarti waktu. Berarti menggunakan cara KPK. Oke, berarti kita cari KPK dari 6 dan 8 ya. Oke, seperti biasa bilangan prima terkecil yaitu 2. 6 dibagi 2, 3, 8 dibagi 2, 4. Ya, FPB tetap kita tulis ya, sama-sama bisa dibagi 2. Lanjut, ada yang bisa dibagi 2? Ada ya, 4. Oke, 3 dibagi 2 tidak habis, jadi strip. Ya, 4 dibagi 2 habis yaitu 2. 4 bagi 2, 2. Ini strip. Lanjut, bagi 2 lagi ya. 3 bagi 2 nggak bisa, strip. 2 bagi 2, 1. Strip. Oke, tinggal sisa. Nah, ini kan artinya udah selesai. Sisa 3 di sini ya. 3 berarti dibagi 3 yaitu 1 sampai mencapai angka 1. KPK-nya berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 24. Wow, berarti 24 hari lagi nih mereka berlatih bersama. Ya, kan awalnya 1 Agustus, berarti 1 Agustus ya ditambah 24 hari. Berarti terjadi di hari apa tuh? 25 Agustus. Jawabannya yang D. Next, nomor 17. Ibu membeli 2,5 kg tepung untuk membuat kue. Nah, sebanyak 3/5 bagian dari tepung tersebut. Nah, kata-katanya ya. 3/5 bagian dari tepung tersebut berarti 3/5-nya dari ya 2,5 itu berapa kita cari. Digunakan untuk membuat kue pertama, berarti ntar dikurang nih hasilnya ya. 2,5 dikurangi hasilnya berapa. Setelah itu ibu membeli lagi 0,75, berarti ditambah ya, nanti akan ditambah
berapa kilogram tepung yang dimiliki ibu sekarang setelah digunakan untuk membuat kue pertama? Oke. Langkah pertama kita mencari 3/5 bagian dari 2,5. Oke. Ya, ibu pakai tinta merah biar enak. Ya, berarti ya enaknya kita ubah kemana nih? Ke pecahan semua boleh. 3/5 dikali 2,5 itu sama aja dengan 25 per, ada satu angka di belakang koma berarti per 10. Oke, ini adalah perkalian pecahan, tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau bisa disederhanakan langsung disederhanakan. 25 bisa ya dibagi 5 berapa? 5. Oke, 5/10, 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2. Gini kan? Jadi tinggal 3 dikali 1, 3 per bawahnya 2. 3/2 itu berapa nak? 1,5 kilogram. Oh, berarti yang digunakan untuk kue pertama itu adalah 1,5 kilogram. Oke, kita masuk pada operasinya yuk langsung. Berarti 2,5 ya kan? Dikurangi membuat kue pertama itu 1,5 gitu kan. Terus gimana lagi? Ya, setelah itu ibu membeli lagi, berarti ditambah 0,75. Oke, 2,5 dikurangi 1,5 itu adalah 1. 1 ditambah 0,75, hasilnya berapa? 1,75. Selesai. Inilah jawabannya yang B. Next, nomor 18. Oke, ini fokus nomor 18. Pak Andi memiliki sebidang tanah seluas 12,5 meter persegi. Sebanyak 40% dari luas tanah tersebut. Nah, kamu berarti mencari 40% dari 12,5 itu berapa? Akan digunakan untuk membuat taman. Sedangkan 1/4 bagian dari sisa tanah digunakan untuk parkir. Berapakah luas tanah yang masih tersisa setelah digunakan taman dan tempat parkir? Berarti sisanya ya. Oke, langkah pertama kita cari 40%. Oke, 40% dari 12,5. Oke, ibu pakai warna ungu saja. Berarti 12,5 dikali 40% itu ya 40/100 langsung saja. Ini sederhanakan, coret nolnya 1 boleh. Diubah aja ya ke pecahan, jadi 125/10 dikali 4/10 gitu kan. Oke, selanjutnya kita sederhanakan, nih sama-sama dibagi 2 ya. 4 bagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Selanjutnya ini dibagi 5 ya nak. 125 dibagi 5 berapa? 25. Ini bagi 5 1. Oke, jadi tinggal 25 dikali 2 berapa sayang? 50 per ini bawahnya 10 ya. Ini nolnya coret-coret. 5 bagi 1 5 meter. Wow, ternyata untuk membuat apa nih 5 meter? Untuk membuat taman. Oke. Selanjutnya 1/4 bagian ya itu dibuat parkir. Yang ditanya sisanya. Oke nih ya, kita ilustrasi. Kalau misalnya kalian mempunyai sebidang tanah ya kan, dibagi 4 ya kan, 1/4-nya nih udah dijadikan parkir. Berarti sisanya berapa nak? Sisanya adalah 3/4-nya ya kan. Berarti kita cari 3/4 sisanya. Oke. Nah, ini kita kurang dulu. Pertama-tama Pak Andi punya 12,5 meter persegi. Nah, dikurangi 5 meter persegi. Dari mana 5 meter? Dari 40%-nya dari 12,5, yaitu sisanya menjadi 7,5 meter. Nah, ini kan setelah dikurang dengan taman, ya kan? Selanjutnya kita cari sisanya. Sisanya itu adalah 3/4 dari 7,5 ya. Berarti 3/4 dikali
7,5. Ini kita ubah aja 7,5 ke pecahan, jadi 3/4 dikali 75/10. Oke, ini sama-sama dibagi 5 ya. Ini jadi 15, ini 2. Oke, 3 dikali 15 yaitu 45 dan 4 kali 2 8. Jadi 45 dibagi 8, silakan dihitung ya. Dilancarkan lagi operasi hitungnya, hasilnya itu adalah 5,625 meter persegi. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, semangat tetap belajar ya, dari catatan, dari soal-soal yang pernah Ibu berikan, dan apalagi dari latihan soal untuk persiapan ulangan ini. Terima kasih, semoga hasilnya memuaskan di ulangan nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.